Ya, pemirsa, penyidik Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan supir taksi online oleh Oknum Densus 88 anti teror. Rekonstruksi ini dilakukan untuk menguji kebenaran dari keterangan saksi, keterangan tersangka, juga barang bukti. Adegan demi adegan rekonstruksi digelar. Ini dilakukan di Mapolda Metro Jaya tadi siang. Rekonstruksi ini dihadiri langsung oleh tersangka Bribda Haris Sitanggang. Selain tersangka, penyidik juga menghadirkan sejumlah pihak yang berkaitan dengan peristiwa pembunuhan ini. Di antaranya dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara yang melakukan otopsi jenazah korban, tim Inafis hingga saksi di lokasi kejadian. Adegan P6B, tersangka tadi 40 adegan sudah, dan saat ini proses belum berhenti, tentu melengkapi apa-apa yang menjadi kesesuaian yang didapat tadi. Akan kita lakukan analisis yang kemudian akan diwujudkan dalam bentuk berita acara, dan ini adalah kelengkapan proses penyidikan. Ya, lalu pemirsa, seperti apa tentunya jalannya rekonstruksi kasus pembunuhan supir taksi online oleh Oknum Densus 88? Sudah ada reporter Rio Abadi dan juru kamera Muhammad Rizky. Ya, Rio, tepatnya pukul berapakah rekonstruksi dimulai hari ini dan berapa adegan yang ditampilkan pada proses rekonstruksi? Selamat sore Eliza, memang rekonstruksi terkait dengan kasus pembunuhan seorang pengemudi taksi online oleh seorang oknum Densus 88 Polisian Republik Indonesia tadi digelar sekitar pukul 12, setengah 12 siang hingga pukul 1, artinya ada sekitar 90 menit waktu yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk melakukan rekonstruksi pembunuhan driver pengemudi taksi online tersebut. Nah, dalam rekonstruksi tersebut dihadiri oleh sejumlah penyidik, termasuk diantaranya juga ada jaksa penuntut umum dan juga tersangka Bribda HS, dan juga dihadiri oleh penguasa hukum dan juga keluarga dari korban, yakni seorang driver taksi online, Eliza. Nah, dari 40 reka adegan yang telah tadi diperagakan, adegan-adegan tersebut menceritakan bagaimana kejadian sebelum, kemudian saat kejadian, kemudian sesaat setelah kejadian pembunuhan terjadi yang terjadi di Depok, Jawa Barat, Eliza. Dari 40 reka adegan yang tadi diperagakan, bisa diketahui bahwa motif dari tersangka melakukan pembunuhan ini adalah motif ekonomi, karena memang diketahui tersangka Bribda HS ini mengalami hutang kepada kakaknya sebesar 90 juta rupiah. Uang 90 juta rupiah tersebut sebenarnya dititipkan oleh kakaknya untuk membeli sebuah mobil di Jakarta yang kemudian nantinya akan dibawa ke Medan, seperti itu, Eliza. Kemudian uang 90 juta yang dititipkan tersebut digunakan oleh Bribda HS ini sebagai tersangka, digunakan untuk dimainkan sebagai menjadi judi online, seperti itu. Namun cilakanya adalah Bribda HS kalah dan uang tersebut habis. Nah, hal tersebutlah sebenarnya yang memicu bagaimana Bribda HS mencari uang untuk mengganti uang kakaknya yang sudah dikirimkan kepada dirinya pada sekitar tanggal 18 Januari 2023, Eliza. Nah, dari hal tersebutlah Bribda HS sempat berkeliling Jakarta, kemudian ia memikirkan untuk bagaimana caranya mendapatkan uang, kemudian sempat berpikir untuk merampok kendaraan. Ia sempat berkeliling Jakarta, menaiki bus Transjakarta, berada di Kampung Rambutan, hingga ada ke Pinang Ranti, menaiki Transjakarta, dan hingga kemudian ia menemukan seorang driver taksi online yang sedang mengetem di depan Polda Metro Jaya, Jakarta, Eliza. Kemudian ia menggunakan dengan berpura-pura sebagai penumpang, ia minta diantarkan ke wilayah Depok, ke kediaman saudaranya. Namun di saat tersebut si Bribda HS tersangka ini sedang tidak memegang uang sehingga tidak bisa untuk
bayar ongkos kepada si supir driver taksi online tersebut. Disitulah kemudian terjadinya pembunuhan. Sebelumnya juga sempat terjadi cekcok ataupun adu mulut antara Bribka HS dengan korban di dalam mobil karena Bribda HS ini tidak bisa membayar ongkos taksi online-nya, Elisa. Kemudian dari situlah kemudian Bribda HS ini mengaku menusuk korban di dalam mobil, yang kemudian ia juga sempat keluar dari mobil, mencoba kembali masuk ke mobil, namun korban dalam kondisi yang masih hidup sempat mengunci dengan central lock, artinya mobil korban ini tidak bisa dibuka kembali. Kemudian dari situlah warga mulai mengetahui adanya terjadi penusukan terhadap korban yang terjadi di wilayah Depok, Jawa Barat, Eliza. Nah, tadi rekonstruksi juga dihadiri oleh keluarga dari korban. Dari keterangan keluarganya ataupun istrinya juga sempat menyatakan bahwa mereka sedikit menampik terkait dengan rekonstruksi dengan kebohongan, karena memang berdasarkan versi keluarga ataupun versi korban ini ada ketidaksenambungan ataupun ada ketidakcocokan antara rekonstruksi dengan kronologi yang terjadi sebenarnya pada tempat kejadian perkara. Kemudian tadi juga sempat dibahas oleh karena mobil yang digunakan adalah mobil Toyota Avanza yang berwarna putih, kemudian juga sebenarnya mobil korban sebenarnya berwarna merah, seperti itu, Eliza. Baik Rio, terima kasih atas laporan Anda. Kita tentunya akan menanti bagaimana terkait dengan keputusan dalam kasus pembunuhan supir taksi online oleh oknum Densus 88 ini. Pemirsa, demikian reporter Rio Abadi dan juru kamera Muhammad Rizky melaporkan langsung dari tempat jalannya rekonstruksi kasus pembunuhan supir taksi online.